Kita lihat sebentar dalam Dua Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dan selanjutnya Alkitab sudah berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Haleluya. Ketika Salomo mendirikan rumah Tuhan yang dimimpi oleh Daud punya rancangan, dia akan membangun sebuah rumah doa bagi bangsa Israel. Tetapi Daud dia tidak berhasil membangun rumah Tuhan, tetapi generasi yang berikut Salomo berhasil membangun rumah Tuhan. Sehingga apa? Tuhan diam di rumah itu. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata demikianlah Salomo melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi Salomo dia berpikir bagaimana supaya dia bisa membangun rumah Tuhan itu, bagaimana dia bisa membangun bait Allah itu supaya Tuhan tidak diam di dalam rumah itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam apa yang dia pikirkan, yang dia rancangkan, yang timbul dalam hati, yang dia rancang itu terjadi ketika sekitar berapa ratus tahun. Itulah sebabnya ketika di ayat yang ke-12 dia bilang begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-12, Tuhan menampakkan diri pada malam hari kepada Salomo, lalu dia bilang begini, aku telah mendengar doamu. Amin. Tuhan mendengar doa Salomo selama bertahun-tahun dia membangun rumah Tuhan itu, dia mendirikan rumah itu, dia membangun rumah itu, bait Allah itu. Ketika dia menyelesaikan semua bait Allah itu, ketika Salomo dia masuk di rumah itu, berdoa kepada Tuhan, dan Alkitab berkata Tuhan mendengar doa itu dan dia berkata, aku mendengar doamu dan telah kutetapkan tempat ini bagi rumah persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Rumah persembahan bagi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, mengapa pentingnya Salomo harus membangun rumah Tuhan, mengapa pentingnya Salomo harus membangun bait Allah. Kalau Salomo tidak membangun rumah Allah atau bait Allah sehingga Tuhan diam di surga, makanya Salomo punya rancangan yang besar supaya Tuhan harus hadir di bumi ini. Haleluya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara, satu hal yang saya pelajari begini, ketika Salomo dia membangun rumah persembahan, rumah Tuhan itu, bertahun-tahun dia mencari alat-alat itu, bukan hanya di sepulau atau di wilayah Yerusalem atau di wilayah tempat dia membangun rumah, tetapi dia meminta seluruh wilayah untuk mencari bahan-bahan yang layak untuk membangun rumah Tuhan, supaya tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, tidak mudah karat. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa pentingnya rumah persembahan, mengapa pentingnya kita harus membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam perjanjian lama itu mereka membangun bait Allah atau sebuah rumah yang dibangun secara manusiawi. Tetapi ketika kita bergerak dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru, Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12, 13, Yesus dia bilang begini, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Haleluya. Ketika kita melihat di perjanjian baru, Yesus benar-benar tegur orang-orang yang
menjadikan rumah doa itu seperti mereka membuat sebuah tempat perdagangan, tempat mereka berpusat untuk bisa berdagang, bisa menukar uang, bisa membeli segala sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi Yesus masuk di rumah itu, dia bilang begini, mengapa kau menjadikan rumah doa ini sebagai tempat berjual beli? Kenapa kamu menjadikan tempat ini menjadi pusat pembelanjaan? Mengapa kau menjadikan rumah Tuhan ini menjadi pusat pusat penjualan di tempat ini? Lalu dia bilang begini buat orang-orang yang berjualan di tempat itu, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud Yesus ialah bukan gedung yang megah itu, tetapi yang maksudnya ialah bagaimana manusia ini bisa membangun rumah Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan 17, di sana kita lihat sebentar bagaimana kita bisa membangun rumah Tuhan yang benar. Ayat ke-16 Alkitab berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Di perjanjian baru kita lihat bukan rumah Tuhan itu atau bait Allah itu bukan sebuah gedung, tapi hidup manusia. Itulah sebabnya Paulus tegas dengan sebuah perintah yang kuat atau sebuah kebenaran yang sangat dia tegas kepada orang-orang percaya maupun yang tidak percaya di orang-orang Korintus. Dia bilang ini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Bait Allah, bait Allah. Jadi bait Allah itu di mana kita mendirikan dan Roh Allah tinggal di tempat itu. Roh Kudus tinggal di tempat itu, Firman tinggal di tempat itu, Allah diam di tempat itu, dan Yesus tinggal bersama dengan kita. Itulah sebabnya di bagian yang lain Alkitab dia bilang begini, tubuh manusia itu bukan lagi milik kita, melainkan apa? Milik Kristus yang diam bersama dengan kita. Itulah sebabnya Salomo dia mendirikan rumah Tuhan supaya Tuhan tinggal di rumah itu sampai selama-lamanya.